biasanya nasi bungkus itu kan identik dengan ciri khas lokal atau Nusantara ya. Karena biasanya kita temuin di pinggir jalan atau di rumah-rumah makan kayak warteg gitu. Dan untuk lauk-lauknya sendiri juga tentu saja dengan ciri khas lokal. Seperti misal ayam goreng, ada ikan, ada terong bahkan. Tapi yang satu ini beda. Kenapa? Karena mereka memadukan ciri khas Nusantara yaitu nasi bungkus tersebut dengan perpaduan lauk pauk ala Jepang. Nah, sebenarnya apa sih cerita di balik nasi bungkus ala Jepang ini? Inilah Sans TV Presents Once Upon a Story Bungkusin. Para santuy people, saat ini saya sedang bersama Kak Vian ya. Iya betul, Kak Vian selaku manajer dari Bungkusin ya. Iya betul sekali. Sebelumnya itu awal konsep dari Bungkusin ini tuh kakak tuh bisa terpikirnya dari mana gitu ya? Awalnya sih kita pengen bikin kayak sebuah makanan Jepang. Kita kan karena dari kemarin tuh kita tuh suka banget nih makanan Jepang. Cuma kita pengen bawa konsepnya ini ke yang lebih terjangkau di kalangan semuanya gitu. Biar kelas A, B, C pun juga bisa menikmati makanan Jepang ini. Tapi bukan berarti dengan harga murah ini kualitasnya juga buruk, enggak gitu. Justru kita pakai premium yang quality premium gitu. Oh gitu. Iya. Nah, kalau yang menurut saya unik itu makanan Jepang ini tuh dipadukan dengan nuansa lokal, bener nggak sih? Iya betul, kita sengaja kayak nasi bungkus kita pakai daun pisang juga, terus dengan bungkusannya yang bener-bener istilahnya handy banget deh gitu, kayak mau makan, karena kan nasi bungkus biasa juga kalau dimakan di rumahan pun harus ada tatakannya gitu, kita mau bikin yang sesuatu kayak orang makan tuh bisa di mana aja. Iya, padahal nih makanan Jepang tapi dibungkusnya tuh kayak nasi bungkus Indonesia gitu ya. Itu sih yang belum ada di F&B mana-mana ya kalau saya lihat-lihat ya. Dan juga dari segi bumbunya tuh ada perpaduan lokalnya juga ya. Iya, kita tuh ada satu menu yang namanya Red Curry Series tadi kalau kakak ini kan Red Curry Series itu bukan, kita nggak bawa nih Japanese curry itu kita nggak bawa. Jadi justru kita bawa currynya ini tuh curry Indonesia gitu. Iya. Oh, jadinya nggak lupa memasukkan esensi lokalnya juga gitu. Betul. Ya. Oke. Bungkusin tuh kenapa gitu bisa berani memasukkan konsep yang emang nggak biasa dijual gitu loh? Kira-kira apa udah terpikir gitu target marketnya nih ke siapa gitu? Jujur sih sebenarnya awalnya kita pengen cuma nyoba-nyoba doang, tapi ternyata kemarin ini sempat viral juga gitu di TikTok. Tiba-tiba juga kaget loh, wah viral juga gitu. Berarti banyak peminatnya gitu. Kayak kita tidak melupakan kalau ya makanan Indonesia juga berciri khas gitu loh. Ada sambal hijau, ada kari yang kita bawa, dan esensi Indonesianya sendiri pun bisa didapat di crispy spinach gitu loh. Orang Indonesia kan nggak bisa lepas dari esensi makan, kayak harus ada keripiknya, ada yang garing-garing gitu ya. Iya, benar-benar. Begitu sih. Dan kalau kita dibilang berani, ya cukup positif sih. Iya. Sebenarnya kalau menurut kakak sendiri tuh apa sih yang pengen ditonjolin dari Bungkusin ini gitu loh? Kalau ditonjolin, kita pengen nonjolin kayak harga murah tapi rasa nggak murahan. Rasa nggak murah. Iya gitu. Kayak kita menggunakan barang-barang yang kualitinya juga premium gitu. Dan biasanya kan orang kalau udah tahu kayak bahannya premium pasti mahal. Enggak gitu. Kadang ada orang juga yang kayak harganya murah pasti gak enak gitu.
dari segi tempatnya ini kan untuk orang yang mau ngedain in di sini kan agak terbatas ya. Ini apakah bungkusin ini emang fokusnya itu lebih ke seperti take away? Karena sesuai namanya kan bungkusin, apa seperti itu? Iya, sebenarnya kita tadinya bahkan nggak mau ada tempat dine-in-nya. Oh jujur, gitu. kita kayak nggak usah lah tempat dine-in, cuma kalau misalnya kayak kalau di Jepangnya sendiri kan juga tempat makan tuh nggak yang gede-gede banget gitu kan. Kecil-kecil iya, gini ya? justru yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi kayak kita ngebawa yang dari Jepangnya sendiri pun kayak lu nggak butuh tempat gede untuk bisa buka F&B. Iya, dan ini tempatnya lucu ya, apa namanya? Ini kayak kotak box kontainer bukan sih? Bener, Iya kan ya? Jadi emang kayak pengen kayak kedai kecil lah. Kedai gitu. kecil gitu ya. Oke lah. Jadi tentu saja kita akan mengetes juga ya, Ya. rasanya seperti apa ya, The moment of truth. the moment of truth gitu ya. Karena seperti biasa kita sudah tadi mendengar ceritanya, kita juga sudah melihat menu-menunya ya tadi ya. Dan ini kita juga tadi order atau disarankan yang favorit ya, gitu ya. Menu favorit. Yang favorit yaitu kalau gua ada sapi yaki. Kalau berarti lu sapi yakiniku ya ini. sapi yaki nih. Kalau ini sapi teri ya, berarti sapi teriyaki. Teriyaki ya berarti ya. Oke. Kalau di dalamnya sih sebenarnya kalau mesen yang daging ini tentunya perpaduan Jepang dan Indonesia itu bakal kerasa banget guys. Iya. Karena kenapa? Pertama ya, ini dibungkus dan dengan bungkusan nasi bungkus yang nasi bungkus. umum gitu yang ya. umum dan Iya. juga ada daun pisangnya gitu ya. Ada daun pisangnya Pisang dalamnya. perpaduan Jepang itu ya pakai dagingnya. Ya, daging teriyaki dan yakiniku. Ini ada satenya. Ya, ada satenya. Ada telurnya juga yang Telur. menarik ya. Nah, jadi dari segi menunya sih cukup komplit gitu loh. Komplit Untuk ya. harga segini ya. Untuk harga segini. Jadi mari kita coba langsung Oke. untuk rasanya gimana ya. Rasanya. Kalau ini Kak, tadi untuk cabai hijaunya emang nggak dapet di semua menu ya? Nggak semuanya. Cuma di Red Kali sama yang ori series. Oh yang ini berarti nggak dapet ya? Karena tadi ada beberapa menu yang emang dia dipadukan dengan cabai hijau juga ya. Iya. Itu pasti bakal menambah rasa lokalnya. Cuman kalau dari lu gimana Gus? Ini surprisingly oke sih, Ref. Oke. Apa ya? Mungkin pertama gue nilai dari segi dagingnya dulu ya, Ref. Boleh. Ini segi dagingnya menurut gue nih dia empuk, Ref. Dan empuknya menurut gue tuh mengalahkan apa namanya ya, gue nggak bakal sebut lah siapa, restoran bento yang terkenal itu ya. Ini dagingnya lebih empuk gitu. Jadi kalau dari gua tuh daging ini apa tadi yakiniku ya, yakinikunya tuh mirip dengan yang premium punya gitu, yang di restoran Ye gitu. Iya, karena ya kita tahu sih kalau restoran Ye itu memang sudah terbukti enak kan, enak dan memang kualitasnya. Tapi ini dengan harga yang kisaran 10 sampai 30 ribuan, ini ya sekitar 20-30 ribuan. Oke gitu loh dagingnya. Oke banget. Dagingnya. Terus juga yang gue suka adalah konsep makannya sih. Praktis ya. Jadi ini bukan cuma karena kita lagi syuting, tapi memang setiap kalian yang pesen gitu, setiap kalian bungkus, ini akan diberikan kayak gini gitu. Oh iya. Jadi buat kalian yang misalnya mau dibungkus makan di jalan, mau dine in juga, itu bisa juga ya. Tetap bisa. Misalnya kayak lo lagi buru-buru, karena kan konsep nasi bungkus bisa gitu kan. Orang-orang yang pengennya simple. Bisa lagi buru-buru gitu. Dan ini juga mereka juga memperhatikan dari segi itunya gitu ya. Jadi misalnya kalian pesan lagi buru-buru ya bisa makan di jalan gitu. Iya. Dan tadi yang seperti dibilang juga bahwa untuk menambah rasa Indonesia juga dikasih crispy spinach. Kenapa? Ya, karena crispy spinach. Orang Indonesia identik dengan makan kerupuk gitu ya. Iya. Apalagi kalau biasanya makan nasi bungkus atau kayak makan warteg gitu, emang gue biasanya pakai kerupuk sih, kerupuk putih gitu kan. Nggak bisa jauh-jauh dari yang crispy gitu ya. Dan ini juga dipadukan dengan itu gitu. Jadi overall unik ya, unik dan enak. Memang rasanya juga memadai dengan kualitas makanan, maksudnya kualitas dari apa namanya itu yang ditonjolkan gitu ya. Iya, and very worth to buy sih. Worth to buy, worth to try gitu ya. Worth to try ya. Oke. Mantap.
para santuy people, nasi bungkus ala Jepang, bungkusin is very unique menurut gua. Kenapa? Karena lu bayangin aja, sebuah nasi bungkus, tapi pas lu buka, isinya masakan Jepang. Nah, udah gitu yang bikin unik juga, dia itu tidak hanya menonjolkan budaya Jepangnya, tapi dia juga menonjolkan budaya lokalnya. Yaitu yang pertama itu, dia dibungkus sama nasi bungkus. Habis itu di dalamnya ada daun pisang. Nah, itu kan ciri khas Indonesia banget tuh kan. Gak cuma itu, keunikan yang selanjutnya itu ada di makanannya. Nah, ini kan makanan ini harganya cukup terjangkau, mulai dari harga 10.000 sampai dengan 30.000. Tapi yang dia sajikan itu makanannya menurut gua cukup premium kualitasnya. Dari segi dagingnya itu menurut gua dia sangat empuk dan rasanya juga enak. Nah, buat kalian yang mungkin bosen makan nasi bungkus biasa, pengen nyobain nasi bungkus yang berbeda, nah, bungkusin ini menurut gua worth to try.